الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka
wajib menggantinya. Sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala azrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa pemburu takjil TVRI Bangka Belitung, Anda sedang menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan. Program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Tayangan syarat khazanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi kalau bukan di program Takjil, Taqarrub ke Jalan Ilahi. Baik pemirsa pemburu takjil, Anda kembali lagi bersama saya Rizaldo. Dan hari ini kita kedatangan Ustadz Kemas Mahmud. Nah, di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu Ustadz Kemas Mahmud yang akan memberikan tausiah kita pada sore hari ini. Kemas Mahmud ini terkenal dengan Ustadz yang milenial seperti itu ya. Kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aldo. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya Pak Ustadz ya. Puasanya lancar ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah lancar. Baik. Pemirsa, Pak Ustadz Kemas Mahmud ini memang terkenal dengan Ustadz yang milenial karena dengan ceramah-ceramahnya yang mampu merangkul anak-anak muda seperti itu ya Pak Ustadz. Amin ya Allah ya. Bahkan pemirsa di sosial media TVRI Bangka Belitung ini banyak requestan dari pemburu-pemburu takjil, undang Ustadz Kemas Mahmud dong, undang Ustadz Kemas Mahmud. Nah, hari ini kita hadirkan pemirsa, luar biasa ya. Iya. Oke, baik pemirsa. Berbicara mengenai takjil pada sore hari ini, kita akan membahas mengenai hikmah nuzulul Quran. Nah, berbicara mengenai hikmah nuzulul Quran juga, ada satu malam di bulan Ramadan yang menjadi saksi peristiwa terpenting dalam sejarah Islam, pemirsa. Malam itu adalah nuzulul Quran, waktu di mana Al-Quran pertama kali diturunkan yang diperingati setiap 17 Ramadan. Benar ya Pak Ustadz ya? Nah, kita ini dulu ini Pak Ustadz ya. Oke, pemirsa, berbicara mengenai hikmah nuzul Quran juga pemirsa, di bulan Ramadan ini memang ada yang namanya itu Lailatul Qadar, nuzul Quran seperti itu Pak Ustadz. Namun untuk yang Lailatul Qadar ini kita masih dirahasiakan ya Pak Ustadz ya. Nah, pemirsa, apa sih sebenarnya hikmah nuzul Quran itu? Kita langsung saja dengarkan tausiah dari Ustadz Kemas Mahmud mengenai hikmah nuzul Quran. Silakan. Terima kasih Bang Aldo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa TVRI yang berbahagia, teristimewa para pemburu takjil Taqarrub ke Jalan Ilahi, di acara spesial ini kita akan bahas tema yang pun sangat spesial, hikmah nuzulul Quran. Masya Allah ya, hikmah diturunkannya Al-Quran. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran? Karena sejatinya Allah ingin kita semua menjadi orang-orang yang mulia. Karena apapun yang berkaitan dengan Quran pasti mulia. Sekali lagi, apapun yang berhubungan dengan Quran pasti mulia. Kertas kalau biasa maka dia bisa disobek atau dia bisa dimanfaatkan untuk hal lainnya. Tapi kalau kertas di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran menjadi mulia, tidak boleh diletakkan sembarangan. Apalagi ketika kita kemudian bicara tentang kemuliaan, semua yang berkaitan tentang mulia itu pasti karena ada hubungannya dengan Quran. Malaikat yang paling mulia, karena malaikat itu membawakan Al-Quran kepada Rasulullah, malaikat Jibril. Nabi yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran sebagai wahyu terakhir. Bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan ini Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran. Apalagi malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar. Kenapa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Karena malam itu malam diturunkannya Al-Quran. Maka kalau kita pengen jadi orang yang paling mulia, ya dekat dengan Quran.
Maka hikmah terbesar nuzulul Quran, Allah turunkan Quran biar kita ini jadi orang-orang yang mulia. Yang jauh dari Quran ya pasti tidak mau mulia. Bagaikan cermin Quran itu, semakin kita mendekat padanya dia mendekat kepada kita, semakin kita menjauh dia pun menjauh. Kalau kita membelakangi dia pun akan membelakangi kita. Tak ubahnya seperti itulah Al-Quran dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan hikmah nuzulul Quran ini membuat kita semakin dekat dengan Quran. Jangan sampai hari berlalu kecuali kita tetap selalu bersama dengan Al-Quran. Kalau ada buku panduan, ya, manual book, kita beli sesuatu, alat-alat elektronika, mobil bahkan, pasti ada buku panduan naik mobilnya, biar benar. Beli handphone baru, pasti ada buku manual booknya. Kenapa? Kalau tidak digunakan, tidak ada panduan, ya bisa rusak menggunakannya, tidak akan maksimal. Sama, Allah ciptakan kita sebagai makhluk terbaiknya di muka bumi ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan. Kalau kemudian tidak ada panduan untuk selamat dunia akhirat, berat. Maka Al-Quran inilah sebagai panduan kita menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan ya. Jadi nuzulul Quran ini sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Ya. Yuk sama-sama semangat bersama Quran di bulan suci Ramadan. Oke, berarti Al-Quran itu ibaratkan sebuah cermin ya Pak Ustadz ya. Bisa jadi. Semakin kita mendekat, semakin mendekat pula bayangan kita di cermin tersebut. Maka semakin kita menjauh, semakin menjauh pula bayangan kita di cermin tersebut. Lalu kemudian semakin kita membelakangi cermin tersebut, maka bayangan kita bakal membelakangkan kita itu sendiri ya Pak Ustadz. Betul. Begitu luar biasanya Al-Quran ini, seperti itu Pak Ustadz. Nah baik pemirsa, setelah ini kita akan kembali lagi, kita akan berbicara lagi mengenai hikmah nuzul Quran. Kita akan bahas lebih dalam lagi pemirsa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Takjil, Taqarrub ke Jalan Ilahi. Baik, terima kasih pemirsa Pemburu Takjil. Anda kembali menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan. Program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Tayangan syarat khazanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi kalau bukan di program Takjil, Taqarrub ke Jalan Ilahi. Baik pemirsa, masih bersama saya Rizaldo dan Ustadz Kemas Mahmud di sini. Dan kita masih berbicara mengenai hikmah nuzulul Quran. Tadi diumpamakan Al-Quran ini ibaratkan sebuah cermin dan manual book. Kalau misalnya kita membeli suatu barang ya Pak Ustadz ya, maka Al-Quran ini memang suatu petunjuk atau penuntun kita dalam menjalani berbagai kehidupan di dunia ini, seperti itu. Sehingga kita bisa menuju akhirat dengan berada di dekat dengan sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti itu Pak Ustadz ya. Nah, Pak Ustadz, berbicara mengenai hikmah nuzul Quran Pak Ustadz. Ada pertanyaan Pak Ustadz dari Instagram. Nah, ada pemburu takjil yang ingin berbagi takjilnya, Pak Ustadz. Ya. Dari pemburu takjil @farel_dd15. Ya. Nah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa nuzul Quran itu dan apa perbedaannya dengan Lailatul Qadar? Baik, Masya Allah. Pertanyaannya dua ya. Perbedaannya dengan dua ini maksudnya. Nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar. Apa bedanya? Kita sering dengar di bulan Ramadan nuzulul Quran, ada peringatannya 17 Ramadan. Lailatul Qadar, itu apa bedanya? Kita ambil secara bahasa saja. Kalau nuzulul Quran itu adalah turunnya Al-Quran. Jadi orang yang memperingati nuzulul Quran adalah orang yang memperingati peristiwa turunnya Al-Quran. Ya, jelas peristiwa turunnya Al-Quran. Sementara Lailatul Qadar adalah malam qadar kemuliaan. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang jauh lebih baik dari 1000 bulan. Nah, jadi berbeda tentunya. Cuma ada korelasinya.
Korelasinya apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Dalam sebuah Al-Qur'an, di Quran surah Al-Qadar Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an ini pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau kita ibadah di malam Lailatul Qadar itu, ibadah kita bisa dicatati setara dengan 83 atau lebih tahun. 83 tahun atau lebih. Salat kita, ngaji kita, ibadah kita yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar bertambah-tambah pahalanya sebagaimana orang melakukan ibadah 83 tahun atau lebih. Begitu Bang Aldo. Jadi ibaratkan sebuah kita mendapatkan jackpot dari Allah Subhanahu wa taala ya Pak Ustaz ya. Jackpot untuk kita mendapatkan sebuah pahala, limpahan pahala seperti itu Pak Ustaz. Yang beribadah lebih baik daripada 1000 bulan seperti itu. Namun berbicara mengenai nuzul Quran dan Lailatul Qadar nih Pak Ustaz. Bagaimana sih Pak Ustaz kita memang memperingati di antara kedua ini Pak Ustaz? Apa sih perbedaannya kita memperingati hari itu tersebut? Baik. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan Lailatul Qadar dan kita Nabi Shallallahu alaihi wasallam dirahasiakan pada malam-malam terakhir. Sementara banyak orang memperingati Al-Qur'an, nuzul Quran tanggal 17 Ramadan, bukan akhir. Ini kok agak tidak sama. Orang memperingatinya 17 Ramadan, nuzulul Quran, sementara tadi diceritakan di ayat Al-Qadar Allah menurunkan pada malam-malam Lailatul Qadar, malam terakhir. Ini maksudnya bagaimana? Jadi proses turunnya Al-Quran itu berangsur-angsur. Tapi Allah menurunkan dari Laul Mahfuz kepada tempat, di sebuah tempat namanya Baitul Izzah, kata para ulama, itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi Quran pertama kali turun dari Laul Mahfuz ke Baitul Izzah, ya, itu pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Secara sempurna. Nah, turunnya ke dunia ini berangsur-angsur. Nah, pada malam 17 Ramadan itu beberapa ulama menyepakati itulah malam pertama pun diturunkannya Al-Quran ke dunia ini dengan turunnya Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hiro. Ketika Nabi sedang bertahannus, datang malaikat Jibril, ya Muhammad Iqra, baca, kata Nabi Muhammad, fa'ana biqari, saya tidak bisa baca. Lalu Nabi SAW mengatakan, saya tidak bisa baca. Kata Jibril alaihissalam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi begitulah proses turunnya Al-Qur'an. Itu hikmah yang harus kita kemudian pahami biar kita semakin mencintai Al-Qur'an. Baik nih Pak Ustadz, ada lagi nih pemirsa pemburu takjil yang ingin berbagi takjilnya lagi Pak Ustadz melalui Instagram dari @mewahyuwit. Wah, susah sekali namanya Pak Ustadz. Mewah banget hidup nih kayak nih. Mewah Yuwit Pak Ustadz. Nah, ini bertanya Pak Ustadz, apa tujuan diturunkannya Al-Quran? Masya Allah, banyak sekali. Apa kemudian manfaat diturunkannya Quran, hikmah diturunkannya Quran? Sebagaimana tadi qori kita baca, itu secara banyak hal yang dibahas ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah 185, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya. Ada beberapa manfaat Quran tadi. Ada beberapa fungsi Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran. Pertama tadi apa? Di ayat tadi, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ya. Petunjuk bagi manusia, karena kita ini manusia butuh petunjuk, seperti manual book yang tadi kita analogikan. Kemudian wabayyinatin minal huda, memberikan penjelasan atas petunjuk ini. Karena dijelaskan pula secara konkret dalam Quran, Masya Allah. Kemudian wal furqan, sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Hidup ini kalau tidak mendapatkan tuntunan, maka dia tidak akan pernah berjalan pada tempat yang sesuai dengan harapannya. Hidup ini perjalanan, dan sebaik-baik perjalanan pasti butuh bekal. Bekal terbaik adalah ketakwaan, dan intisari ketakwaan untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala semua termaktub dalam Al-Qur'an. Hudan, makanya nama Al-Qur'an itu banyak banget. Quran itu sebagai Al-Huda, kemudian Al-Bayyan, pemberi penjelasan, apalagi sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang benar dan salah, kemudian Az-Zikra, pengingat kita, macam-macam. Dari nama ini pun sudah
tahu dengan sendirinya kita, oh inilah makna Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran bagi kita semua, manfaatnya. Iya, sangat banyak sekali tujuannya Allah menurunkan Al-Quran itu. Yang mana disimpulkan bahwa memang Al-Quran itu sebagai petunjuknya kita untuk menjalankan kehidupan di dunia ini. Benar sekali. Baik pemirsa, semakin seru pembicaraan kita mengenai tema kita pada sore hari ini, yaitu tentang hikmah nuzulul Quran. Pemirsa, setelah ini kita akan kembali lagi, kita akan lanjut lagi membahas mengenai hikmah nuzul Quran. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di Takjil Taqarrub ke Jalan Ilahi. Baik, terima kasih pemirsa pemburu takjil. Anda kembali lagi menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan. Program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Tayangan syarat khazanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi kalau bukan di program Takjil Taqarrub ke Jalan Ilahi. Nah, baik pemirsa, kita meneruskan pembicaraan kita di segmen pertama tadi. Kita berbicara mengenai tema kita pada sore hari ini, yaitu hikmah nuzulul Quran. Nah, di segmen pertama tadi sudah ada 2 pertanyaan nih Pak Ustadz dari pemirsa pemburu takjilnya. Ini ada lagi pertanyaan Pak Ustadz yang tadi dari Instagram, dan sekarang pemburu takjil ini ingin berbagi takjilnya melalui Facebook Pak Ustadz. Facebook sekarang. Ada datang dari Uswatun Khazanah, nama Facebooknya. Luar biasa. Suri teladan yang baik. Suri teladan yang baik, Artinya, luar biasa iya, ya Ustaz ya. Ada ya nama Facebook seperti ini Pak Ustaz, luar biasa. Banyak itu. Mungkin dipanggil Hasanah mungkin ya orangnya. Uswah atau Hasanah. Ya. Oke. Nih Pak Ustaz, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana sih pengaruh nuzul Quran bagi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya saat itu dan umat Islam saat ini, seperti itu Pak Ustaz? Luar biasa pertanyaannya. Masya Allah, pertanyaannya berkelas. Berkelas sekali. Kelas mahasiswa ini. Kelas mahasiswa. Jadi Masya Allah, ketika nuzul Quran berpengaruh kepada Nabi Muhammad, secara turunnya Quran, ya, nuzul Quran ini secara turunnya wahyu itu sangat berat ya bagi Nabi Muhammad. Jadi saat-saat yang paling berat dari hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah saat menerima wahyu. Macam-macam wahyu itu datang. Quran itu turun kepada Nabi, ada seperti suara lonceng yang sangat keras sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkeringat. Jadi secara pribadi beliau menerima wahyu itu sangat dalam kondisi yang sangat berat, Masya Allah. Makanya ketika wahyu pertama turun, beliau kemudian takut ya dengan malaikat Jibril alaihissalam yang belum pernah beliau lihat. Dari Gua Hiro lalu ke rumah. Kalau tadi ayat pertama turun 1-5 surahnya Al-Alaq, maka ketika di rumah beliau ketakutan itu. Bilang sama istrinya, ya Khadijah, zammiluni, wahai Siti Khadijah, selimuti aku, ketakutan, badannya kedinginan. Maka Siti Khadijah mengatakan menenangkan Nabi, wahai suamiku, wahai Muhammad, kau orang baik, kau penyambung silaturahim, kau tidak pernah jahat sama orang. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan-kebaikanmu. Turun ayat kedua, Nabi sedang berselimut tuh. Ya ayyuhal muddatsir, surat Al-Mudatsir, hai yang sedang berselimut. Ayat tadi. Qum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan. Jadi inilah surat yang kedua turun sesudah Al-Alaq. Jadi secara pribadi memang Rasul merasakan sesuatu yang berat. Tapi secara kebermanfaatan inilah yang ditunggu-tunggu sebagai pembuktian Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nabinya yang menyampaikan risalahnya. Maka ketika Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, wahyu ini turun menguatkan pijakan hatinya, menguatkan pengorbanan dirinya untuk menyabarkan agama Islam ke sebanyak-banyak umat. Alhamdulillah. Jadi para sahabat kemudian menanti-nanti turunnya Quran. Untuk apa? Untuk bekal hidup, untuk pedoman hidup. Inilah yang kemudian nanti-nanti diharap-harapkan kehadirannya. Nah, namun ini Pak Ustadz, bagaimana pengaruhnya umat Islam saat ini Pak Ustadz atas terkait pengaruh nuzul Quran itu seperti itu Pak Ustadz? Al-Quran selalu sangat berkaitan dengan zaman.
Jadi tidak bisa kemudian Al-Quran ini harus ngikut zaman. Enggak. Zaman yang harus ikut Quran. Karena setiap zaman terwarnai dengan Quran. Allah menjaga Quran, terpelihara, bahkan satu huruf pun tidak boleh hilang. Dari sejak diturunkan sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Quran dan kami pasti menjaganya. Jadi mukjizat paling besar ini Quran. Dia tidak pernah bisa berubah. Kalau kitab-kitab suci yang lain banyak bisa berubahnya, tapi Quran Allah SWT menjamin dia terpelihara sampai akhir zaman. Maka manusia sampai akhir zaman dia punya pedoman sangat penting bagi kehidupan mereka. Dan dahsyatnya bacaan yang bisa menyelamatkan kita Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena nanti Quran akan menjadi pemberi syafaat, penolong kita. Baca Quran nggak bisa kita diselamatin sama Quran. Baca majalah, apalagi majalah-majalah nggak benar, itu bisa membuat kita semakin masuk ke dalam jurang nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau baca Quran, dia jadi teman kita. Di dunia dia penerang hati kita, di kubur dia penerang kubur kita, di akhirat dia penyelamat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Pak Ustadz, saya ingin bertanya nih Pak Ustadz, dari pertanyaan pribadi saya Pak Ustadz. Mana sih Pak Ustadz yang lebih penting kita mentafsirkan Al-Quran atau memahami dari isi Al-Quran atau hanya membaca dari Al-Quran itu sendiri? Mana yang harus didahulukan Pak Ustadz untuk kita belajar Al-Quran lebih dalam Pak Ustadz? Tentunya dua-duanya adalah amal soleh, dua-duanya adalah amal baik, dua-duanya sesuatu yang memang sebenarnya prioritas, ya. Artinya sebaik-baiknya adalah kita mengikuti tahapan sebenarnya, karena belajar itu ada marhalah-marhalahnya. Misalnya saya mau jadi penghafal Quran Ustaz, tapi langsung hafal Quran nggak bisa kalau nggak bisa bacanya. Makanya sebaik-baiknya adalah baca dulu Quran, ya. Belajar dulu baca Quran. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi, tidaklah aku katakan alif lam mim satu huruf, tidak, tapi alifnya satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan masing-masing huruf mendatangkan kebaikan, 10 kebaikan. Itu dari bacanya saja sudah dapat pahala. Apalagi kalau kemudian ilmu bertambah, kemudian amal bertumbuh, kita semakin kemudian mempelajari dari ilmu tafsirnya. Jadi Masya Allah dua-duanya penting, cuma tahapan itu akan jauh lebih memudahkan kita untuk menguasai ilmu Quran, Bang Aldo. Begitu. Lebih untuk membacanya saja terlebih dahulu Pak Ustadz, karena memang dengan membacanya kita sudah mendapatkan kebaikan. Ya, baik. Oke, ini Pak Ustadz ada lagi pemirsa pemburu takjil yang ingin berbagi takjilnya melalui Instagram lagi Pak Ustadz. Ya, Tapi ini agak berkaitan keluar dari tema sedikit Pak Ustadz, keluar dari tema. Bismillah. Nah, ini dari pertanyaan Ahmad Rifai, Instagramnya @ahmadrifai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, izin bertanya, apakah berbekam saat puasa itu diperbolehkan? Berbekam mengeluarkan darah dari badan kita, darah-darah penyakit, dan ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Bang Aldo berbekam? Udah pernah? Sempat berbekam tapi udah lama sih Pak Ustadz. Baik. Rasul SAW menganjurkan berbekam, dan itu kesehatan, Masya Allah. Dan Rasul 63 tahun usia beliau sakit cuma 2 kali. Salah satunya beliau sangat menjaga kesehatan, termasuk berbekam. Permasalahannya adalah bagaimana hukum berbekam di bulan suci Ramadan lagi berpuasa. Ulama jumhur, pendapat yang paling banyak Imam Abu Hanifah, ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i mengatakan tidak batal. Tidak apa-apa berbekam saat berpuasa, walaupun ada yang memakruhkan. Kenapa? Karena kalau lagi sakit dibekam di siang hari, khawatir kondisi melemah sehingga dia bisa berbuka puasa. Kalaupun berbekam, walaupun dia tidak membatalkan puasa, lebih afdolnya malam hari saja. Lebih baik dalam kondisi kita sedang bisa makan, bisa minum. Kenapa? Karena sebaik berbekam itu dalam kondisi perut kosong, Bang Aldo. Iya, dalam kondisi puasa memang perut kosong, tapi akhirnya lemah, harus kita makan sesudah itu karena dikeluarkan darah kita. Begitu baiknya pada malam hari ini. Tapi tidak membatalkan puasa, itu pendapat yang paling mayoritas jumhur ulama. Ya, Allah alam so. Oh, berarti ada para ulama yang memakruhkan hal tersebut, dan ada juga yang ada yang mengharamkan juga. Ada yang mengharamkan, yang tidak boleh. Artinya bukan mengharamkan, membatal, itu menjadi batal puasanya. Oke, nah ini kenapa Pak Ustadz terdapat perbedaan-perbedaan antara ulama dalam mentafsirkan hal tersebut Pak Ustadz? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyampaikan sejumlah hadis di beberapa sahabat tidak dalam satu waktu. Ada pada sahabat yang ini, ada pada sahabat ini. Jadi ketika sampai hadis kepada kita, kita ini berjarak 1400 tahun jarak kita sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama itu banyak, makanya ada mazhab-mazhab, ada
Dan mereka itu kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada Rasul. Mereka belajar kepada ulama, belajar kepada tabiin, belajar kepada tabiin, belajar kepada tabiin para sahabat, lalu kepada Rasulullah SAW. Hanya pada pentafsiran tentunya perbedaan pasti ada, ya. Tapi hulunya sama dari Rasul SAW. Oke, Biasa saja kalau ada perbedaan. Fikih itu luas, yang sempit hati kita. Makanya kadang tidak siap dengan perbedaan. Masya Allah, perbedaan itu indah pada dasarnya. Insya Allah. Namun bagaimana dengan kita menanggap perbedaan itu merupakan sebuah kekayaan. Pelangi tidak akan indah kalau satu warna. Pelangi akan indah itu lebih banyak warna seperti itu. Itulah kita menganggap cara perbedaan. Namun jangan jadikan perbedaan itu sebagai awalan kita untuk terjadinya permusuhan. Betul. Kalaupun berbeda, kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Benar sekali. Baik pemirsa, semakin seru pembicaraan kita mengenai sore hari ini, yaitu hikmah nuzul Quran. Setelah ini kita akan kembali lagi, kita akan mendengarkan kesimpulan dari Ustadz Kemas Mahmud mengenai tema kita pada sore hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Takjil, Taqarrub ke Jalan Ilahi. Baik, terima kasih pemirsa. Anda kembali menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan. Program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Tayangan syarat khazanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi kalau bukan di program Takjil Taqarrub ke Jalan Ilahi. Nah pemirsa, di segmen 1, segmen 2, dan segmen ketiga tadi kita sudah membahas mengenai hikmah dari nuzul Quran ini, bahwa memang Al-Quran ini sebagai buku petunjuk kita untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini seperti itu. Zaman hidup. Semuanya bakal kembali ke Al-Quran seperti itu kesimpulan besar. Nah, baik, di segmen keempat ini pemirsa Pemburu Takjil, kita akan langsung saja mendengarkan kesimpulan dari tema kita pada sore hari ini terkait tema kita pada sore hari ini. Silakan Ustaz. Baik para pemirsa TVRI yang berbahagia, wabil khusus para pencinta dan pemburu takjil, taqarrub ke jalan ilahi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah pedoman hidup yang istimewa, yakni Al-Qur'an. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW sudah wafat meninggalkan kita ribuan tahun yang lalu. Tidak ada yang beliau tinggalkan selain peninggalan terbaik, yakni Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW. Ya, taraktukum amraini, kutinggalkan kepada kalian dua perkara. Yang kalau kita berpegang teguh kepada kedua perkara ini, lan tadillu abada, kita tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Jadi, apa dia? Quran wa sunnah Rasulullah SAW. Kalau ingin bahagia, kalau ingin dibahagiakan Allah, kalau ingin tidak tersesat menjalani kehidupan yang begitu sulit, ya, dengan banyaknya ujian-ujian datang bertandang, dengan banyaknya masalah-masalah yang seakan tidak pernah hilang, percayalah, ar-ruju' ilallah war rasul, kembalilah kepada Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul sudah kemudian memberikan sesuatu yang sangat istimewa sebagai pedoman bagi kita. Apa dia? Al-Quran. Inilah hikmah terbesar nuzulul Quran. Allah turunkan Quran sebagai pedoman bagi kita hidup di dunia, biar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan lahir batin kita, menjadikan kita umat Nabi SAW berpegang teguh kepada Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Baik Pak Ustadz, kita langsung saja dilanjutkan dengan doa Ustadz. Mudah-mudahan kita tutup majelis ini, ilmu kita mudah-mudahan dapat berkah, dilindungi dari ilmu amal yang sia-sia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahai Allah, wahai yang menjadikan kami semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bersyukur Kau berikan kami sebuah kesempatan untuk mendapatkan pedoman kehidupan kami dalam Quran. Maka tuntun ya Allah kehidupan kami selalu lurus dalam Al-Quran, selalu bisa menjalani kehidupan ini, mengetahui baik dan buruk kehidupan ini berpedomankan Al-Quran. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan Quran ini cahaya di dunia kami,
cahaya di alam kubur kami, dan cahaya yang bisa menerangi kami masuk ke dalam surgamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan Quran syafaat buat kami nanti di akhirat. Ajari kami ya Allah ilmu yang tidak kami ketahui. Ingatkan kami ya Allah agar senantiasa rutin membacanya siang dan malam, sehingga Quran ini bisa menjadi pedoman di dunia dan penyelamat nanti di akhirat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sudah memberikan tausiahnya pada sore hari ini. Semoga kita semua tetap istiqomah untuk membaca dan mengamalkan Al-Quran. Begitupun juga untuk pemirsa takjil TPRI Kepulauan Bangka Belitung, pemirsa pemburu takjil seperti itu. Baik, pemirsa pemburu takjil, kita sudah di akhir acara dan semoga tayangan kita pada sore hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata, saya Rizaldo, Ustadz Kemas Mahmud, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.